ternak bebek ini juga merupakan usaha di era pandemi ini yang cukup efektif ya teman-teman. Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di Udino Limit Channel. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas tentang usaha ternak bebek. Nah, nanti dalam pembahasan usaha ternak bebek ini akan dibagi sampai beberapa part. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Ini adalah part satunya. Nah, akan tetapi sebelum masuk ke inti dari video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar nanti ilmu yang kita bahas, saya bagikan, kemudian kita diskusikan itu bisa tersebar. Oke, cekidot, langsung aja ke kandangnya. Ya, kita udah sampai di kandangnya. Jadi ini kandang bebek saya. Ukurannya kurang lebih berapa ya? Sekitar 50 meter persegi apa berapa ya? Saya lupa ya ukurannya. Tapi kita akan ngobrol-ngobrol seputar apa ya, persiapan kandangnya, mulai dari kandang, nanti pakan-pakan dan lain sebagainya di part 1 ini. Jadi kita sekarang ayo ikuti saya, kita akan sedikit melihat-lihat kandangnya sambil bercerita. Jadi ini kandang bebek ini dibuat menggunakan pring ya. Ini pring. Ini kayak ini apa jenisnya aku lali. Ini ada ya kayak ginilah anjang-anjang. Ini biasanya dipakai buat bakung gitu ya. Ini juga kami jadiin kayak tembok. Jadi biar anginnya masuk. Nah, lalu ini dibuat dari pring juga kan, pringnya dibuat lanjaran seperti ini. Kemudian ini jadikan tembok. Jadi alasan kenapa menggunakan bahan-bahan pring ini agar dana pengeluaran untuk pembangunan kandang itu lebih lebih minim gitu loh. Nah, jadi nggak terlalu besar kan. Kalau pakai beton itu mungkin bisa juga pakai beton, tapi nanti akan naik di harga pembangunannya. Kemudian untuk atapnya kita lihat yang di luar dulu ya. Ini ada pring seperti ini. Dan ini aku pakai plastik putih. Ini bisa ditemuin di toko bangunan ya. Plastik putih seperti ini. Ini untuk nutupnya. Untuk temboknya itu selain ini nanti ada apa itu namanya itu kayak plastik hitam, tapi nanti kita lihat. Kita jalan ke sini dulu. Kemudian selain ini tak buat pakai ini juga tak bikin apa ini namanya semacam jendela. Jadi ini nanti kalau siang hari sekarang ini ya, ini dibuka agar anginnya masuk. Nah, jadi bebek-bebeknya itu nggak kekurangan angin. Karena apa? Karena kalau bebeknya itu kepanasan atau kekurangan air, maka bebek-bebeknya itu juga akan cepat mati. Jadi untuk untuk pengaturan kandangnya itu perlu sangat diperhatikan, dari anginnya, airnya, kemudian suhunya di dalam itu perlu diperhatikan. Kemudian kalau biasanya ini kalau udah jam 4 sore, jam 5 sore gitu udah mulai tak tutup. Karena apa? Karena kalau malam kan udah dingin, jadi udah lumayan aman ya. Sekarang kita akan lihat di bagian mana ya, belakangnya yang tak bilang tadi, dindingnya ada plastik hitamnya. Ayo langsung aja. Bikinnya rata pembuangannya. Nah ini kita udah sampai nih. Ini jadi tadi kan aku bilang ada pring-pringnya itu ada plastiknya. Ini untuk plastik penutupnya. Nah jadi ini buat nahan biar gak kelihatan juga sih dari luar. Kalau ini tak buka kan kayak yang tadi, yang di depan tadi ya. Nah, tapi ini juga tak bolongin. Karena apa? Karena pas aku pengalamanku ditutup semua itu malah jadi panas banget, bebeknya kekurangan angin dan banyak yang mati pas itu. Sehingga sekarang ini ada yang beberapa yang dibuka kayak gini biar anginnya masuk gitu ya. Oke, sekarang kita lihat itu ada pipa itu pipa pembuangan. Jadi kalau di tempat ini pembuangannya ini bukan pembuangan buat kotoran ya, tapi ini pembuangan buat apa itu namanya itu, buat pakannya, buat airnya. Jadi airnya itu kan mungkin tak buat kayak seperti kali, kemudian kotor. Nah ini dibuang ke sini, dibuang ke sungai. Kita lihat sungainya. Jadi ini pembuangannya ya. Ini langsung aja. Nah itu pembuangannya, itu langsung di sungai. Jadi insya Allah limbahnya aman. Karena apa? Karena langsung ke sungai. Dan pinggir-pinggir juga sawah ini. Nah
Mungkin kalau teman-teman yang pengen beternak nanti juga bisa dipikirin untuk pengembangannya. Mungkin bisa bikin septic tank kayak septic tank rumah-rumah itu juga insya Allah aman ya. Hanya untuk sekedar buang air bekas pakannya aja ini. Jadi nggak bau juga sih ini. Itu sekarang kita akan masuk ke kandangnya. Ayo langsung masuk. Nah kita sekarang udah sampai depan kandang lagi ini. Sekarang aku bawa kuncinya, dan sebenarnya dari tadi tak bawa sih ini. Sekarang kita masuk ke kandangnya. Mungkin nanti sedikit berisik ya karena bebek-bebeknya itu bunyi itu. Bebeknya masih bangun belum tidur. Nah, kita langsung masuk ke kandangnya. Ayo. Nah, jadi ini penampakan dari kandang bebeknya. Nah, di sini ada beberapa kandang ya. Ini kalau dilihat, coba kalau dilihat ini, coba dari atas, ini dilihat ya, kita lihat. Nah, kalau dilihat ini kan ada yang bagian sini aja ada sekitar 12 kotak ya. Satu kotaknya ini ukurannya sekitar 3 kali 2,8 meter lah, kurang lebih segitu. Dan kalau dari aku ini tak isi sekitar 55 bebek. Nah, kemudian ini di tengahnya yang tadi aku bilang ada air-airnya buat minum itu ya, ini di tengah ini. Jadi ini kan kalau lama-lama kotor, jadi biar tetap terjaga kualitas airnya, biasanya tak bersihin setiap 2 hari sekali. Nah, kemudian nanti dibuang ke sana. Jadi aku membuat kotakan di pojok sana. Dulu di pojok sana itu ada kotakan buat airnya. Seperti saya ini, itu kelihatan. Di sana ada kotak buat airnya itu nanti kalau tak kuras dia akan masuk ke kotak itu. Di pojok itu ada sennya ya. Itu lalu habis itu dari sana nanti baru keluar ke sungai tadi. Jadi insya Allah aman. Kemudian untuk bebeknya sendiri ini meskipun ini kotorannya itu tetap ada di kandangnya ini. Jadi ini bebek yang yang kering ya, yang model kandang kering. Jadi kotoran-kotorannya tetap ini, dan ini tidak bau. Karena apa? Karena sudah ada obat-obatnya. Sekarang kita masuk ke pengenalan pakan-pakannya. Ayo, ini bagiannya udah kelihatan ya. Dan ini juga benar, ini atap-atapnya yang tak bilang plastik tadi semuanya dari plastik putih. Dapat kayak gini. Jadi benar-benar meminimalisir pengeluaran untuk untuk pakannya ya. Dan pinggir-pinggir itu anjang-anjangnya juga semuanya full kayak gini, semuanya full kering. Tuh. Oke, sekarang yuk kita ngomongin pakannya. Jadi ini pakan bebeknya ada ini ya. Ini campuran dari bekatul sama konsentrat. Nah, konsentratnya kebetulan lagi kosong di tempatku, tapi ini udah campuran bekatul sama konsentrat ya. Tapi juga ada aku lupa. Kayak gini. Ya segitulah. Pokoknya intinya itu ada menirnya. Nah, ini jadi ada menirnya sedikit lah konsentrasinya. Jadi ini kalau teman-teman lihat di sini ini ada katul dan menirnya. Jadi biasanya kalau aku aku tak sambil duduk sini biar kelihatan ininya tidurnya. Nah, jadi kalau aku nyampur kayak gini biasanya satu campuran itu ada satu konsentrat, kemudian 2 bekatulnya yang poles ya, bekatul poles, kemudian ada menirnya, yang khusus menir itu 1 karung. Nah, 1 karungnya itu isinya 50 kg. Nah, jadi gitu ya. Jadi satu campuran totalnya nanti jadi 1, 2, 3, 4, 200 kg satu campuran. Nah, biasanya kalau aku nyampur itu langsung 2 campuran. Nah, untuk harga-harganya setiap tempat mungkin beda ya, karena harga katul itu juga bisa naik turun, konsentrat pun juga sama. Nah, itu nanti kita bahas di part-part selanjutnya, persoalan perhitungan harga. Kemudian kita ngomongin soal obatnya. Nah, jadi setelah selesai setelah selesai nyampur, ketika mau dimasukin ke kandang, ke kotak-kotak biar dimakan para bebek-bebeknya ini aku juga nyampur itu dengan air konsentrat yang itu loh, yang pakan tak campur tadi dengan air. Tapi airnya itu juga tak campurin obat. Pertama yang pasti itu obat untuk ngilangin bau. Jadi biar bebek ini kalau ngeluarin kotoran itu nggak bau kayak sekarang aku tanpa masker ya, karena ini emang nggak bau gitu. Mungkin kalau teman-teman mau membuktikan bisa ke kandangku gitu. Kemudian ini kalau mau dicampur itu biasanya aku pakai ember. Kalau yang ember ini buat pakai buat ngambilin telur. Kalau yang ini
Kalau yang ini buat pakai nyampur telur. Nah yang ini, yang model ini yang tak pakai buat apa, nyampur pakan. Jadi pakannya tak masukin sini kemudian campur. Satu kotaknya itu, satu kotak bebek ini sekitar aku biasanya itu 4,5 kg. Nah, 4,5 kg itu buat satu hari. Paginya 2 kilo, malamnya 2,5 kg. Biasanya aku seperti itu ya. Jadi ukurannya aku pakai ini, per kilonya itu pakai ini. Ini apa? Nah ini, aku biasanya pakai ini. Ember kecil ini yang bisa didapat dari beli apa itu sabun colek yang ada embernya itu loh. Itu kurang lebih ukurannya udah sekilo, jadi bisa dipakai itu. Paginya ini 2. Nah, kalau sorenya ini 2 tambah setengah, jadi 2,5 sorenya. Tuh. Jadi sehari itu bebeknya makan 2 kali. Satu kotak segitu ya, satu kotak. Berarti kalau ada 12 kotak ini tadi ya, tak ada sini tadi, jadi tinggal ngaliin aja. Sehari 4,5 kotak kali 12. Nah, habisnya berapa? Nanti itu 5. Kemudian untuk obat-obatnya itu aku pakai mana tau? Ini obat-obat yang pagi. Ini biar kotorannya tidak bau ya. Sebentar, ini tak cariin sebutnya hari ini. Cariin itu ya biar tahu obatnya campurannya apa. Ini buangan ini. Ini bukan. Ini bukan. Bentar. Soalnya banyak ini sudah. Nah ini ketemu kan. Jadi ini tak keluarin aja semuanya. Yang ini dulu yang tak bahas. Jadi kalau yang ini isinya itu ini produk dari NASA. Aku nggak promosi kalau ini, soalnya emang aku belinya produknya NASA. Bebeknya ini biar diam di sini dulu, biar diam dulu ya bebeknya, nemenin kita. Nah, ya, nih. Jadi aku pakai produknya dari NASA. Ada apa ini? Nih liatin aku nih. Ada nih Veterna ini loh, Veterna Plus ya, Veterna Plus produknya NASA, nggak tahu masih keluar apa enggak, tapi kayaknya masih ini bisa dicari. Veterna Plus organik ya, yang oranye. Nah kemudian ini dicampur sama Pok NASA. Nah Pok NASA ini yang warnanya hijau. Jadi ini dicampur jadi satu, bisa dimasukin ke apa ya, botol atau ini tadi Brigen atau botol. Kalau aku pakainya botol apa itu, botol apa itu, Pocari Sweat. Nah botol bekas Pocari Sweat itu kan gede banget ya, itu tak campurin. Soalnya apa, karena aku soalnya ini pakai Pok NASA-nya ini 2 botol sendiri, ininya satu ya. Sebenarnya ini satu bisa, cuma kalau ininya 2 kan bisa buat lama ya. Nah, bisa buat lama. Kemudian nyampur airnya seberapa, air yang tak gunakan untuk sekali campuran ini berapa, untuk 12 itu, untuk 12 kotak itu biasanya aku pakai ember ini, ember cat. Nah ini ukurannya berapa ya, aku nggak tahu ya. 25 kilo. Nah, ember cat yang 25 kilo biasanya aku nggak sampai full sih. Yang penting satu ember ini tadi, kalau yang pagi ya, satu ember ini tadi yang pagi itu cuma butuh air segini, 1 ciduk. Wah, ciduk itu bahasa Indonesia nih, gayung. Hah? Satu gayung. Nah ini 1 gayung. Ini kan udah tadi kemarin 2 pakan, 2 apa itu tadi, 2 kilo. Nah 2 kilo ini ya, 2 ember ini tadi. Kalau ini 1 gayung, masukin lalu dicampur pakai tangan. Kapan-kapan tak contohi. Nah ini sekarang kita kenalin dulu. Nah itu diisi berarti 12 gayung. Nah umpamanya teman-teman hanya apa ini, oh itu tadi kan kalau segini ya, segini yang 12 gayung tadi ini aku pakai ukurannya sekali campur pakai ini, pakai tutup ini loh, tutup ini 3. Jadi tutup ini 3, 1 ini ya, mana ini 1, 2, 3 kan udah 3, itu 1 kali campurannya. Tapi kalau umpamanya cuma 1 kotak mungkin cukup separohnya aja ya, separohnya ini. Nah separohnya ini campurin ke 1 ini ya, 1 inilah cukup itu. Karena apa? Karena ini kan buat 1 kotak ya, makan segini. 1 kotak isi 55 bebek kalau aku. Nah nanti teman-teman tinggal menyesuaikan. Kalau itu rumusku tadi. Kemudian tadi aku ngambil itu kan, ngambil apa itu? Nah ini, nah Probio 7. Nah Probio 7 ini yang ditemuin di apa itu, ternak-ternak itulah, di toko ternak-ternak mungkin ya. Ini bisa ditemuin di toko ternak-ternak, ini Probio 7. Nah ini fungsi dari Probio 7 ini buat nyemprot
Jadi setiap seminggu 2 kali itu kandangku ini juga disemprot untuk mengurangi apa tuh bau dari bebeknya. Sebenarnya nggak disemprot pun, nggak cuma kasih ini aja udah lumayan itu ya, lumayan nggak ada baunya ya, hilang bau kotorannya itu ya. Cuma kalau mau lebih kuat lagi itu pakai ini buat semprot. Jadi ini satu gini buat sekali semprot ya, satu ini dan ini campur sama tetes gula. Tetes gula itu kayak gini, mirip anu sih, mirip apa ini, aduh udah banget nih. Ini namanya tetes gula. Ini murah banget ini. Itu dicari di toko-toko mana itu mungkin banyak yang jual ya kayak gini. Ini tetes gula yang manis juga, dimakan aja bisa kok ini. Ini manis banget. Nah ini dicampur sama ini, dicampur ke ember ini. Nah dicampur ke ember ini kan, lalu full airnya sampai full segini ya, full. Lalu habis itu pakai lah alat semprot buat tanaman itu, shot gitu loh. Nah itu nanti langsung bisa buat semprot kandang. Tapi itu segini tuh bisa buat apa ya, bisa buat 12 kotak ini ya segini. Jadi umpamanya teman-teman cuma satu kotak yang 3 kali 2,8 meter yang tak segerin tadi itu mungkin nggak sampai segini ya, mungkin cuma seperempatnya ini cukup, seperempatnya campurin ke air gitu secukupnya, udah semprotin buat nyemprot gitu ya. Nah itu sekarang kita ini tak masukin lagi, bentar masukin ke sini lagi. Ini tak lupaan. Setelah itu apalagi ya yang belum, ini sekarang soal air. Nah kalau airnya sendiri kan aku udah ambilnya dari sumur kemudian ditandon kali ini. Nah ditandon, nah setelah ditandon kan jangan sampai bebeknya itu kekurangan air, jadi ini aku tak pasangin apa otomatis ya, itu ada otomatisnya itu. Itu ada otomatis buat airnya. Jadi ini selalu on ya. Karena apa? Karena airnya selalu kealirin. Kalau teman-teman lihat kalinya ini, nih ada lihat kalinya ini. Iya kali. Nah di sini kan kalinya itu ada kerannya on terus itu. Jadi 24 jam itu selalu ngalir. Dan di sana ada buangannya. Jadi selalu ngalir pergantian air terus ya. Jadi jangan sampai kering, karena kalau kering yang tak bilang tadi bebeknya bisa apa itu stres, nanti telurnya bisa kurang. Kemudian ini tiap pagi bebeknya telur nih. Nah, tiap pagi itu bebeknya telur, tiap hari telur. Padahal ini cewek semua bebeknya kan. Nah, nanti telurnya bisa dimasukin ke sini buat hitung. Apa itu namanya itu? Tray. Nah, gampangannya tray namanya ya. Satu tray ini bisa 30 telur. Nah, tuh. Mungkin gitu aja ya. Oh. Sekarang apalagi ya bro? Kayaknya udah ada semua ini. Turbo. Oh iya aku lupa. Oh, untuk sorenya itu, untuk sorenya pakainya turbo. Turbo itu kayak apa? Turbo itu bukan buat balapan mobil ya. Biasanya buat balapan mobil rally gitu kan, pencet gender lalu turbo ya. Kalau ini turbonya ini buat mempercepat telur. Nah ini turbo buat mempercepat telur. Kemudian ini buat apa ya, kualitas telurnya biar bagus lah. Nih tulisannya aja, meningkatkan produksi pada produksi telur pada bebek tuh. Ada kan tulisannya ini kelihatan. No. Ini biasanya kalau aku yang pakai takaran segini tadi, ini biasanya pakainya apa ini? Nih sendoknya mana? Oh sendoknya ini khusus buat makan kan. 4 sendok gini, tapi nggak muncul ya, peres aja 4, 1, 2, 3, 4. Nah dengan air yang mungkin cukup. Kalau yang pagi tadi kan itu pakannya cuma 2 ini ya, kalau yang sore kan 2,5-nya ini. Nah 2,5-nya ini berarti airnya nggak cuma 1 gini. Aku biasanya airnya itu tergantung kualitas katolnya, kan ada katol ya, kadang pas nyampur ngeresep banget, kadang enggak. Nah tapi ukurannya kurang lebih 1,5-nya ini, 1,5-nya ini ya, 1,5-nya ini umpamanya ditangkap di sini ini full itu udah pas 1,5 itu ya, 1,5 1 kasih setengah. Jadi embernya ini tadi sebelum kita campur pakai tangan tuh. Nah kalau soal nyampurnya kapan-kapan kita akan praktekkan pas aku bikin video pas lagi makanin bebek itu ya. Oke, nah ini turbo berarti sih 250 gram. Oke, nah
Tapi kalau cuma satu kotak mungkin cuma seberapa ya, seperempatnya atau setengahnya ini ya cukup lah itu ya, untuk 1/2 itu seperempatnya aja. Seperempatnya mungkin lebih aman, karena kalau kebanyakan nanti takutnya kenapa-napa ya bebeknya, karena ini kan juga obat ya, obat hanya untuk hewan, untuk telurnya tuh. Karena apapun yang berlebihan itu biasanya juga berbahaya. Oke, mungkin itu kartu udah, sokon kita udah jelasin, obat-obatnya sudah, kemudian turbo. Nah sekarang ayo kita keluar. Nah sekarang kita udah di luar lagi nih. Jadi itu tadi ya sedikit pembahasan tentang, bukan pembahasan ya, baru pengenalan. Nah pengenalan tentang usaha ternak bebek itu seperti apa dan apa itu penyiapannya ya. Jadi ini adalah bagian part satunya, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di part-part selanjutnya, mulai dari pencampuran pakan, perhitungan harganya, kemudian apa ini perawatan bebeknya seperti apa, itu nanti kita bahas di part-part berikutnya. Nah untuk sekarang ini mungkin sampai segini dulu ya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini agar teman-teman yang lain nanti juga bisa mendapatkan ilmu yang kita diskusikan dan saya bagikan ini. Dan satu lagi, ternak bebek ini juga merupakan usaha di era pandemi ini yang cukup efektif ya teman-teman. Jadi ini bisa apa, ibaratnya kita itu kerjanya di rumah tapi itu tetap menghasilkan untuk setiap harinya. Oke, sampai di sini dulu, ketemu lagi di lain waktu, mungkin di minggu-minggu depan atau bulan depan lah, tapi doakan minggu depan. Maka dari itu jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, see ya.